ke pembahasan mengenai persoalan hukum Bernoulli. Jadi perlu diingatkan kembali bahwa pada hukum Bernoulli tekanan, energi kinetik per volume ya, dan juga energi potensial per volume itu adalah konstan. Apa artinya konstan? Jadi apabila di sini ya kita punya titik 1, lalu di sini ada titik 2, maka jumlah tekanan, energi kinetik dan juga energi potensial pada kedua titik itu adalah sama. Nah, sama. Maka di sini tekanan, energi kinetik dan energi potensial pada titik 1 itu sama dengan jumlah tekanan, lalu energi kinetik dan juga energi potensial pada titik 2. Nah, titik 1 dan titik 2 ini menunjukkan lokasi tempat di mana fluida itu diamati. Nah, jika kita ingin mengetahui suatu besaran pada suatu lokasi di aliran fluida, maka lokasi tersebut wajib kita jadikan salah satu titik lokasi. Nah, titik kedua merupakan satu lokasi di mana kita telah mengetahui besaran-besaran pada lokasi tersebut, sehingga kita dapat mencari besaran yang ingin kita cari. Itu pada titik 1 dengan rumus persamaan Bernoulli. Nah, ini lebih lanjutnya kita akan aplikasikan pada soal. Nah, semisal ya, di sini ada titik ketiga. Nah, maka bagaimana persamaan Bernoulli-nya? Seperti kita ketahui, pada persamaan Bernoulli itu hubungan antara tekanan, energi kinetik dan energi potensial pada semua titik adalah sama. Nah, selama aliran fluidnya itu tetap dan juga alirannya itu bersifat tertutup dan juga tidak ada energi yang hilang akibat turbulen. Maka di sini apabila ada 3 titik ya, maka sama saja di sini P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 itu juga sama dengan, ini saya tuliskan lagi di bawahnya, P3 ditambah setengah rho V3 kuadrat ditambah rho GH3. Nah, bagaimana cara menggunakan persamaan ini? Jadi, kalau kita ingin mengetahui suatu besaran, tergantung besaran yang diketahui. Jadi, kita bisa pakai P1 setengah rho V1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 dan seterusnya, atau bisa langsung P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P3 ditambah setengah rho V3 kuadrat ditambah rho GH3. Jadi intinya adalah tadi tekanan, energi kinetik dan energi potensial pada setiap titik itu adalah sama. Jadi mau kita sama dengan titik yang mana itu tergantung dengan besaran yang teramati. Atau tergantung kelengkapan informasi ya. Nah, di sini contohnya aliran air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar berikut ya. Pada titik 1 diketahui dari pengukuran V1. Jadi di sini ada V1 itu sama dengan 3 meter per sekon. Dan tekanannya P1 itu adalah 12.300 Pascal. Nah, pada titik 2 itu memiliki ketinggian hanya adalah 1,2 meter. Lebih tinggi dari titik 1 ya. Dan mengalir dengan kecepatan V2-nya di sini 0,75 meter per sekon. Nah, dengan menggunakan hukum Bernoulli, tentukan besar tekanan pada titik 2. Nah, semisal ya di sini kita buat titik 3, itu bisa saja.
Nah, tetapi kita tidak bisa memakai P1, nanti kan rumusnya Bernoulli itu adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan, nah sebenarnya kita bisa saja pakai P2 ditambah setengah rho V2. Maksud saya kalau kita ingin menggunakan titik I itu sebenarnya bisa saja. Jadi nanti rumusnya ini adalah P3 ditambah setengah rho V3 kuadrat ditambah rho GH3. Sebenarnya itu bisa saja. Tetapi karena pada titik 3 di sini kita tidak mempunyai tidak sama sekali ya, tidak mempunyai informasi, maka persamaan ini sebaiknya kita ganti dengan persamaan di mana kita mengetahui banyak besaran. Contohnya di sini kita sudah mempunyai persamaan atau besaran pada titik 2. Jadi di sini P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena di sini kita ketahui besarannya. Kalau di titik 3 kita sama sekali tidak mengetahui besarannya. Tetapi semisal kita kita ingin mengetahui P3 dan ada besaran lain, itu bisa dicari sebenarnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini persamaan Bernoulli-nya kita bisa cari ya. Nah, di sini kita ketahui ketinggian H2 itu adalah 1,2 meter. Nah, sedangkan di sini di soalnya itu pipa pada titik 2 pipa memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik 1. Jadi kita anggap di sini H1-nya itu adalah 0. Atau di sini delta H itu adalah 1,2 meter. Di mana delta H itu adalah H2 min H1 sama dengan 1,2 meter. Jadi H1-nya ini kita bisa anggap saja 0 sebenarnya. Nah, karena H1 ini adalah 0, maka perkalian rho GH1 ini bernilai 0 ya, karena H1-nya itu 0. Sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Nah, sehingga kita di sini hanya tinggal mempunyai P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, yang kita tanyakan adalah tentukan besar tekanan pada titik 2. Yang ditanyakan adalah P2. Nah, bagaimana cara mencari P2? Jadi cara mencari P2 ini kita bisa lakukan pemindahan posisi atau pindah ruas. Ini P2 di sini sama dengan P1 ya. Jadi P2 di sini sama dengan, atau saya balik saja di sini, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, rho GH2 nya ini yang saya pindah, dikurangin rho GH2 ditambah dikurangin ini setengah rho V2 kuadratnya saya pindah juga, setengah rho V2 kuadrat itu sama dengan P2. Jadi yang P2 ini tetap di kanan, sedangkan penyebelahan yang lain itu saya pindah. Karena penyebelahan di ruas kanan saya pindah ke ruas kiri, jadinya di sini negatif. Nah, yang bisa kita samakan jadikan satu adalah setengah rho V1 kuadrat dengan setengah rho V2 kuadrat. Jadinya di sini P1 ditambah setengah rho V1 langsung saya jadikan 1 ya. V1 kuadrat dikurangin
V2 kuadrat itu dikurangin lagi rho GH2 sama dengan P2. Nah, karena satuannya sudah sesuai ya, jadi untuk tekanan itu harus dalam satuan Pascal dan ketinggian itu dalam satuan meter. Nah, kecepatan dalam satuan meter per sekon. Karena sudah sesuai, jadi kita bisa langsung input saja besarannya. Input saja nilainya. P1 itu 12.300 ditambah setengah rho massa jenis air. Jadi kalau tidak diketahui di soal, massa jenis air itu bernilai 1000 kg per meter kubik. Ya. Jadi rho-nya di sini adalah massa jenis air. Rho-nya kita bisa ubah menjadi 1000. Nah, V1 3 berarti dikeluarkan 3 kuadrat dikurangin V2. V2-nya adalah 0,75 kuadrat. Dikurangi rho-nya, rho air ya di sini berarti sama 1000. Untuk percepatan gravitasi ini bisa pakai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 ya. Jadi tergantung. Di sini kita pakai 9,8. H2-nya berapa? H2-nya di sini 1,2. Nah, dengan menyelesaikan perhitungan ini kita bisa dapatkan P2-nya adalah 4008 Pascal, atau nanti bisa coba hitung ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Ini mencari tekanan. Nah, bagaimana dengan soal selanjutnya? Jadi di sini posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah. Jadi ada pipa besar. Sini posisinya 5 meter di atas tanah. Otomatis di sini H1 ya, berarti di sini kan pipa besar. Kita amati langsung di gambarnya, pipa besar di sini. Jadi H1-nya adalah 6 meter. Ini gambarnya salah ya, jadi ganti saja sebagai 5 meter. Oke. Nah, pipa kecil itu 1 meter di atas tanah. Jadi pipa kecilnya ini 1 meter di atas tanah. Berarti H2-nya itu adalah 1 meter. Kecepatan aliran air pada pipa besar, berarti pipa besar itu pada titik 1 ya, berarti V1-nya adalah 10 meter per sekon dengan tekanan 9,1 atm. Berarti P1-nya itu 9,1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ingat, di sini tekanan harus dijadikan Pascal. Berarti 9,1 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, apalagi yang diketahui, tekanan pada pipa kecil yaitu 2 atmosfer. Nah, di sini berarti P2-nya adalah 2 atmosfer, atau kita jadikan Pascal menjadi 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Dan massa jenis air di sini diketahui rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan, tentukan kecepatan air pada pipa kecil. Pipa kecil di sini pada titik 2, berarti yang ditanyakan adalah V2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini kita punya titik 1 dan juga punya titik 2. Karena kita hanya punya 2 titik saja, berarti kita bisa memakai persamaan Bernoulli ya, hampir sama seperti contoh yang pertama. Tapi contoh yang pertama kan yang ditanyakan adalah tekanan, sedangkan pada contoh kedua yang ditanyakan ini adalah kecepatan. Sama saja kita bisa mencari
melalui persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Jadi intinya di sini apabila ada pipa dan dia diisi air yang mengalir dan itu pada pipa yang tertutup, maka gunakan saja persamaan Bernoulli. Nah, di sini kita bisa mencari kecepatan airnya ya. Jadi di sini langsung saja kita substitusi ya. Jadi 9,1 P1 nya adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah. Rho nya itu adalah 1000 atau 10 pangkat 3 ya. Jadi sini kalikan 10 pangkat 3, V1 nya adalah 10. V1 nya dikuadratkan sesuai dengan rumus. Sedangkan rho air itu adalah 1000. Jadi di sini 10 pangkat 3 dikalikan 10. Lalu percepatan gravitasinya kita pakai saja 10 agar mudah. Nah, H1 tinggal disubstitusi aja. H1 nya berapa? 5. Nah, P2 itu udah kita ketahui 2 atmosfer atau 2 dikali 10 pangkat 5 ditambah setengah rho nya 10 pangkat 3 rho air ya. Lalu V2 ini yang ditanyakan. Nah, V2 ini berarti tetap saja V2 kuadrat ditambah rho airnya 10 pangkat 3, percepatan gravitasinya adalah 10, H2 nya adalah 1. Nah, dengan pemindahan ruas ini sebenarnya bisa kita jumlahkan saja, tinggal kita bisa coba sederhanakan. Jadi di sini 9,1 kali 10 pangkat 5 itu menjadi 910.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000. 2 kali 10 pangkat 5 adalah 200.000 ditambah ini 1000 dibagi 2 adalah 500 ya. Berarti 500 V2 kuadrat ditambah 10.000 dikali 10 itu 10 pangkat 3 itu adalah 1000 ya. 1000 dikali 10 itu berarti 10.000. Nah, ini bisa kita tambahkan saja 1.010.000 sama dengan 200.000 ditambah 10.000 hasilnya 210.000. Sedangkan 500 V2 ini tetap tidak boleh ditambahkan. Nah, ini tinggal kita kurangin ya, berarti 1.010.000 dikurangin 210.000 sama dengan 500 V2. Hasilnya adalah 800.000 sama dengan 500 V2 kuadrat. 800 dibagi 500 ini bisa kita kecilkan menjadi 8.000 dibagi 5 sama dengan V2 kuadrat. 8.000 dibagi 5 itu adalah 1.600 V2 kuadrat. Di sini kita bisa akar 1.600 sama dengan V2. Jadi akar 1.600 itu hasilnya adalah 40 meter per sekon. Nah, jadi dari persamaan Bernoulli ini kita bisa dapatkan kecepatan juga. Nah, kita ketahui ya V2 nya itu tadi adalah 40 meter per sekon. V1 nya dari soal 10 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan coba ke soal B. Apabila diameter pipa besar adalah 2 meter, tentukan berapakah diameter pipa kecil. Nah, ini bisa menggunakan hukum kontinuitas.
Jadi hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli ini bisa diaplikasikan pada suatu pipa yang mempunyai luasan tertutup, di mana sebenarnya pada hukum kontinuitas ini berarti bahwa debit pada suatu aliran tertutup pada pipa itu adalah sama. Jadi debit pada titik 1 itu sama dengan debit pada titik 2. Nah, sedangkan kita tahu rumusnya debit itu Q itu adalah luas penampang dikalikan dengan V. V di sini adalah kecepatan ya. Nah, di sini penampang ini berbentuk lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, di mana R ini adalah jari-jari. Kalau yang diketahui adalah diameter, berarti luas lingkaran ini menjadi 1/4 pi D kuadrat, di mana pi ini di matematika nilainya bisa 22/7 atau 3,14. Nah, hukum kontinuitas itu menyatakan bahwa debit pada penampang, debit pada pipa, jadi debit aliran yang mengalir atau debit air yang mengalir pada pipa dengan penampang yang tertutup itu adalah sama. Berarti Q pada titik 1 itu sama dengan Q atau debit pada titik kedua, di mana Q di sini adalah debit. Berarti kita bisa masukkan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Nah, A1 ini kita bisa substitusi rumusnya A di sini adalah luas penampang ya, di mana penampangnya itu adalah lingkaran. Jadi karena yang diketahui adalah diameter, maka kita masukkan saja yang 1/4 pi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, yang ditanyakan adalah diameter pipa kecil, berarti yang ditanyakan adalah D2. Nah, di sini karena di sini merupakan kesebandingan atau di sini ada sama dengan ya, maka yang sama itu bisa kita abaikan, bisa kita coret. Jadi 1/4 pi, di sini 1/4 pi sama. Nah, rumusnya itu tinggal D1 kuadrat dikalikan V1 sama dengan D2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, D1 itu diameter pipa besar. Nah, berarti di sini diameter pipa besarnya di soal itu adalah diketahui 2 meter. Berarti di sini kita bisa substitusi 2 kuadrat. Sedangkan V1-nya dari soal itu adalah 10. Nah, D2 yang ditanyakan. Sedangkan V2 ya, V2 ini kita telah ketahui dari soal yang A. Ya, dari perhitungan kita tahu bahwa V2-nya adalah 40. Nah, bisa kita pindah ruas ya. 2 kuadrat di sini jadi 4 dikali 10. 40-nya saya pindah karena perkalian, ini perkalian ya. Jadi perkalian kalau dipindah ruas itu bisa menjadi pembagian. Perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. Sama dengan D2 kuadrat. Nah, bisa kita sederhanakan 4 dibagi 4 ini menjadi 1 sama dengan D2 kuadrat. Akar 1 sama dengan D2. Berarti akar 1 ini nilainya adalah 1. Berarti diameter penampang 2 itu adalah 1 meter. Nah, oke, jadi ini benar ya, karena pipa besar itu diameternya 2 meter. Pipa kecil otomatis diameternya mengecil, yaitu menjadi 1 meter. Oke, sekarang langsung ke debit air yang mengalir. Jadi di sini
kita bisa cari debitnya. Debit itu rumusnya adalah Q sama dengan A luas penampang dikalikan V. Nah, debit air yang mengalir itu berapa? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa debit air yang mengalir pada pipa yang tertutup itu adalah sama. Berarti otomatis nanti nilainya Q1 itu sama dengan Q2. Nah, mari dicoba ya. Jadi, misal ini Q1 ya, kita pakai Q1 berarti A1 dikali V1. A1 berarti 1/4 pi D kuadrat. D-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikali V1-nya adalah 10. 1/4 pi-nya kita pakai 3,14. 2 kuadrat itu berarti 4 dikali 10. 4-nya bisa kita coret menjadi 31,4. Satuannya debit itu apa? Meter kubik per sekon. Nah, coba kita cari yang Q2. Q2 itu berarti A2 dikali V2. Langsung saja rumusnya luas lingkaran adalah 1/4 pi-nya 3,14 dikali diameter kedua. Nah, diameter pipa kecilnya atau D2-nya adalah 1, berarti 1 dikuadratkan. Nah, lalu kita kalikan dengan kecepatan pada pipa yang kecil atau V2-nya adalah 40. Nah, di sini kita bisa coret ya. 40 dibagi 4 adalah 10. 1 kuadrat hasilnya 1, berarti 3,14 dikali 10 yaitu 31,4 meter per sekon. Nah, bisa diketahui dari sini bahwa memang debit yang mengalir ini adalah sama. Jadi nanti kalau misal di sini ada lagi titik ya, misalnya ada titik lagi, ini ada misal pipanya saya teruskan di sini. Di sini ada titik ke-3. Nah, maka selama ini pipanya bersambung ya, atau pipanya tertutup, maka nanti di sini sama. Q3-nya itu juga bernilai 31,4.